tindakan pasien yang sangat menunjukkan tindakan cepat kita terutama pembayaran. Dari contoh aja pembayaran bill kami baru yang sebelumnya baru bulan Mei, nah pembuka baru bulan Juni sampai Juni. Verifikasi sudah ada di rumah sakit Bugasi yang bisa bantu. Kemudian yang kedua, kita memang masalah ini sudah bekerja sama dengan kami dengan dokter, khususnya anak, urologi, terus sama mungkin ketahui masalah program okupasi dengan D3 rumah sakitan. Ini permasalahannya yang dari penjilat teruskan bisa menaruh PDS yang sangat sulit sekali, memang masalah biaya ada sih yang perlu dia dibuat peraturannya. Terima kasih Pak. Jadi juga kita juga berkaitan dengan Bambang. Di situ katanya agak begini tuh masa tinggi pasiennya banyak sekali, jadi minta kerjasama supaya semuanya bisa di rumah sakit untuk rumah sakit biasa. Karena kita memang sedang lihat juga peraturannya bagaimana caranya itu, mulai dari segi keuangannya atau bagaimana itu. Karena itu dari segi kerjasama dengan IT. Kalau penting Pak, donasi ya cash flow nanti Pak. Yang lain Pak? Terima kasih Pak. Nama saya Dirjen Banjar dari yang Pak yang saya pelaksana tugas di Rumah Sakit Bulan Sawit. Banjar Timur itu kan? Iya, jadi saya sampaikan di sini bahwa rumah sakit khusus daerah Bulan Sawit adalah core bisnisnya adalah untuk melayani jiwa dan narkoba. Nah, kalau dari mumpung ada Pak Akmal di sini, Pak Akmal, bahwa kalau dari Riskesdas bahwa Jakarta paling banyak gangguan jiwanya, sehingga potensi untuk rumah sakit itu sangat besar. Permasalahannya adalah kami sekarang membawahi beberapa panti laras yang ada milik Pemuda adalah di bawah pelayanan kami. Itu waiting list sudah Pak. Jadi kalau yang gangguan yang sangat perlu dirawat, waiting list. Sedangkan potensi kami hanya 150 tempat tidur. Di sana gangguan akut dan gangguan yang sudah terkendali 150 tempat tidur. Kemudian muncul masalah bahwa di rumah sakit khusus daerah Bulan Sawit ini mempekerjakan juga teman-teman yang profesi lain, spesialis lain selain jiwa dan narkoba tersebut yang sangat besar potensinya. Seperti di sana ada dokter interna, dokter objin, ada dokter PHT, dokter mata, yang sifatnya adalah supporting Pak. Jadi sifatnya supporting. Tetapi seberapa besar presentasi orang sakit jiwa yang hamil, interna dan tidak terlalu besar, sehingga potensi ini tidak tersalurkan. Nah, mungkin ini perlu mungkin Prof. Akmal mungkin saran seperti apa rumah sakit jiwa, apakah supporting itu bisa kita nanti MOU dengan rumah sakit daerah lain, itu jadi disebar ke teman-teman yang spesialis lain di rumah sakit daerah lain yang potensi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kami akan sifatnya rujukan. Ketika kami butuh, kami minta bantuan dari rumah sakit daerah lain, sehingga tidak menjadi beban di kami. Terus terang, bukan apa, kami menjadi beban untuk kesejahteraannya mereka. Karena kan dibandingkan dengan rumah sakit daerah lain, akan jauh sekali. Kalau suruh Pak, suruh Bapak sebutkan nama siapa-siapa, terus RSUD lain ada yang mau kampung yang tidak. Iya. Kalau tidak kami sampaikan, kami langsung buat surat di BKD. Di PSN juga. Buat surat tindakan. Jadi minggu ini diselesaikan Pak. Sampai hari langsung tindakan. Jadi perlu baru kita perlu. Jadi kondisinya khusus jiwa narkoba ya Pak. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, Ya. kan memang di Jakarta ini Pak penjara kurang banyak. Iya. Ini ada kita mau bangun penjara itu langsung selesaikan tanggal ini. Ya, itu kita lagi pikir ngomong sama Dirjen
mohon maaf ya, ini ingat. Saya udah mau sama buka, intinya suruh kasih bisa juga. Kita bikin penjara, karena orang DKI itu setiap sampai penjara pun terlalu tidak kuat. Jadi kita mau bikin penjara aja. Nah kita mesti usulkan. Saya yakin bahwa kita lebih usulkan buat penjara itu, mau nggak ya untuk dirian bukan itu, maunya seperti apa? Pertama itu nggak sampah lagi. Nanti menghindari sampah saja untuk barang. Kita taruh di tangan napi terbesar sejauh di Jabodetabek. Kita yang mampu kasih mereka kelola. Lalu Bapak kalau yang mau jual tanah sebelah Pak, Bapak beli di BKT sebelum tanggal di Jalan Timur mahal Pak, seberapa yang mahal nggak sampai 4 juta. Kalau di luar 4 juta, saya mau beli tanah Pak, saya cek aja. Di dalam masih ada 2 juta lebih. Banyak perumahan juga ada fasos di sana, ada banyak perumahan bisa dimanfaatkan. Dan DKI juga punya tanah di seberangnya Pak, yang perumahan Pak. Di jalan raya itu kita punya tanah besar. Bapak tinggal mau beli, Bapak bisa ajukan lebih baik sih 1 gedung ketika operasional ya. Bapak tanah sebelah, luas saja Pak. Karena orang gila banyak Pak. Saya juga ada gangguan sedikit tadi ya Pak, masih lolos itu. Saya lanjutkan. Sebenarnya untuk potensi pengembangan itu sudah dari beberapa tahun memang dikembangkan secara sebelah ada BPKBP milik pendidikan, maunya milik Wisla Pak. Jadi kita mencari dekat sekali dengan berseberangan dengan masjid. Punya dinas pendidikan. Punya dinas pendidikan. Punya kita. Punya kita. Dinas pendidikan kita. Iya. Yang masih harus ambil aja Pak. Masih dipakai tempat BPKBP. BPKBP. Untuk berapa luas? Luas Pak. Ikan itu ya? Tidak. Udah bikin aja balik, tindakan utamakan orang gila ya, dan buat salah. Jiwa. Istilahnya gila kalau karena semua gila juga. Bapak sudah punya studinya semua, atau di ini apa? Kajian pengembangan untuk 1000 tempat tidur untuk rumah sakit jiwa sudah ada. Bapak bisa angkat dengan desain sendiri. Tapi kami pastinya ya pemakaian tanah itu baru kita bisa. Jadi nanti urusan kami Ya. punya kami kan? Kalau Iya punya. Kementerian Pendidikan saya pusing. Kalau Kementerian Pendidikan gampang Pak. Ya punya. Ngomongnya kita yang mau kasih dia ganti ke Pak Dinas. Sampai dari Pak Dinas mau kasih. Sampai dia mau kasih. Ini pekan dulu Pak. Kalau bisa kita masukkan ke penjara. Kalau ada gangguan jiwa itu kasihan kalau gangguan jiwanya. Oh kita taruh di rumah, keluarganya stres, dan penjara yang begitu. Masih ada belum banyak belum kita Ada satu lagi Pak laporan. Ini perjalanan rumah sakit ini sejak tahun 2002 Pak. Cuma investasi yang dikembangkan di sana sudah terlanjur Pak. Di sana ada jadi CT scan, kemudian di sana juga ada OKA, di sana juga HCI yang mungkin ini kalau secara studi mungkin mohon penjelasan dari Prof. Akmal, apakah di rumah sakit jiwa untuk pengembangan itu kurang maksimal, kurang optimal alat-alatnya itu Pak. Jadi mungkin itu yang sekarang itu aja. Jadi Pak Akmal mau tindakan aja, banyak yang mau Pak. Jadi Pak, memang ini di MKes juga dulu trennya ada tren yang agak barangkali agak nyimpang. Ya, rumah sakit jiwa ini dikembangkan ke arah rumah sakit umum jadi Pak. Boleh Pak, di semua tempat itu yang salah. Sekarang juga MKes namanya sering kembalikan, tapi kalau saya senang dengan ini malah karena direkturnya malah ada yang usaha untuk fokus, jadi malah bagus. Di MKes setengah mati. Karena waktu diminta sama MKes untuk dibalikan ke kitanya itu alasannya lebih banyak. Oh ini perlu ini malah saya kira memang lebih bagus memang difokus seperti itu. Kalau saya kira jangan kalau sendiri banyak.
Ini juga kita sih nggak mau banyak juga Pak. Bukan, maksudnya di biasanya kan maunya supaya putus jiwa, supaya semua potensi itu dipakai untuk pelayanan jiwa. Alat tadi itu, kartu tadi itu maksudnya mau dikirim ke desa mana yang belum? Iya. Tiba sifatnya. Karena akan ada di sana mau ada. Siapa yang mau katakan aja? Ada yang belum Iya, iya. Kalau KTP kumpul aja masalah kumpul. Masalah kumpul. Tapi kita minta saran dari KPK, KPKP, kita memanfaatkan karena bukan persoalan dengan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga disegel, itu bisa masalah dengan partai. Bapak masih pakai kan kira-kira Pak? Ya, jadi gini Pak, nanti mungkin kami akan bicara dengan spesialis psikiatri seperti apa yang seperti yang tadi akan. Kan sampai saya sudah dipindahkan Pak. Enggak, yang psikiater, yang ahli jiwa, yang pendukung mana yang mendukung bisnis yang mendukung itu. Misalnya kan radiologi perlu juga, perlu kan di sana konsen, kan laboratorium mungkin perlu di sana karena penyakit fisik juga ada. Jadi kami akan biar tidak salah kami nanti akan kami saja dulu dahulu. Berapa lama Pak? Segera. Yang segeranya berapa lama Pak? Minggu depan. Minggu depan Pak ya? Karena saya catat Pak. Iya Pak. Saya tagih. Iya Pak. Nanti kami laporkan. Minggu depan. Iya. Kalau dari saya kerja sama FKU sudah ada. Bagus ya. Ya, masih berlangsung ya, kerja sama dengan FKU masih berlangsung. Iya. Dikirim staff ya, kalau nggak salah. Sekarang sudah enggak. Karena setahu saya juga ada kerjasamanya. Iya. Belum tahu ya. Ya, saya kira itu kalau yang masih rasanya perlukan mesti dibikin lagi aja Pak. Waktu itu ada kesalahan sedikit Pak. Waktu itu kerjasamanya hanya dengan FKUI. Sementara 80% pegawai yang di rumah sakit Cipto itu ada masalah kita. Tapi sekarang sebenarnya masalah nggak gitu. Dulu kerjasama dengan hanya dengan FKUI, tidak hanya RSTM. Ada pegawai RSTM. Sekarang kita bikin tripartit aja perlahan sebentar tuh. Ya, karena sudah ada kerjasama. Sekarang yang siapa berapa? Nanti siapa? FKUI, RJM. Dari FKUI yang dari siapa? Satu minggu selesai Bu. Datang 1 minggu. MOU 3 pihak FKUI 15 ya. Langsung dilakukan lagi. Minggu-minggu. Terakhir Pak, mungkin kami menghimbau ketika sistem ini jalan nanti mohon ketika ada rujukan pasien-pasien kami gangguan jiwa dirujuk untuk gangguan-gangguan yang fungsional tadi, misalnya gangguan mata, gangguan THT di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum daerah kami undang untuk mereka, mungkin itu tidak jadi penolakan seperti itu. Jadi karena relatif susah juga ketika gangguan jiwa dengan gangguan THT kita rujuk ke rumah sakit itu kan dia pasti ada berontak, ada sedikit ini perlu prepare yang terjadi. Orang jaga. Saya buat apa Pak kesana Pak? Gak apa-apa Pak, gak kelihatan. Gak boleh. Ini mesti pikir solusinya gimana nih Pak? Ya, makanya kalau Prof. Akmal itu seperti apa rumah sakit jiwa yang utuh, yang seperti desainnya seperti apa. Kami sekarang bimbang potensi yang besar itu tidak disalurkan punya hal-hal yang lain ya, tidak disiplin dan sebagainya. Saya kira usul saya nanti kalau kerjasama itu dengan tanda tangan kita segera duduk dengan FKUI ya, dengan FKUI dengan bagian psikiatri kita duduk sama-sama untuk membangun. Saya kira bisa direncanakan. Yang penting kita cepat payungin ini kerjasamanya sehingga kita bisa kirim orang ke sana dan sebagainya. Berarti kita bisa diberikan fakultas psikologi. Enggak, biasanya Di kesehatan ya? Yang psikiatri itu dokter ya? Fakultas dokter beda ya? Berarti di FK ya? ya kan dari saya dipakai. Punya murid banyak kan? Jadi ini sebelum Bapak maafin Pak lagi. Kanker ini sebetulnya bisa berperan kejiwaan dari yang salah paham nih.
dari semua RPR. Maka kita juga ingin turunkan psikiatri itu untuk mencegah orang masuk ke rumah sakit. Jadi kita juga pengen tahu. Kan orang bisa tahu kan, ini agak sedikit dari luar. Ibu dihitung orang di pagi nih. Beliau kayaknya lebih terkenal ibu diabetesnya daripada ibu tadi. Karena paginya di sana. Dan masyarakat lebih tahunya ke beliau. Karena untuk tidak SKDM semua itu carinya ibu. Dan aja pokoknya ibu masih ngomong. Saya satu alma mater di Sakti. Jadi cari data mana gini saya kira-kira. Pasiennya bertambah, di obatnya berapaan. Tapi tadi opsi tentang menggabungkan beli obat tolong dipikirkan supaya kita tawar-menawar dengan PBF ini kuat dan jumlah obatnya juga harus dipikirkan gimana caranya. Jadi di Kemkes sekarang rumah sakit vertikal itu sedang kumpul juga sama-sama di IJN. Jadi kita nanti nggak pakai tender karena ada apa bisa Selama tidak ada gejala. Iya, bisa. Jadi kita sekarang bergabung rumah sakit vertikal untuk pembelian obat. Pembelian obat itu dari awal direncanakan, dari awal putuskan bahwa kita beli obat ini. Setelah itu udah tinggal dijalankan. Kalau itu Prof, ini jadi PR lagi Prof. Apa berani? Soal beli obat juga perlu Nanti saya akan sama. Ya, soal beli obat. Jadi kita ada satu guidance. Ya, itu intinya dirjen BUK kita itu dan bulan lalu. Tadi kan diusulkan pengalaman Ada Pak. Data dari historis 2 tahun terakhir tadi untuk beli obatnya murah. Kadang-kadang Bu ya, obat kita beli selusin Bu. Dia kasih ekstra 2 lusin Bu. Macam-macam di PBFD. Kan saya kalau beli obat saya tahu benar kok. dan tidak sih Pak. Misalnya obatnya kalau kita pakai 100, katakan aja misalnya 2000 macam ya kan. Kita ambil aja 100 yang paling banyak dipakai itu 80% dari semua obat. Itu dulu aja. Kita bisa hemat banyak. Kalau semua tiap obat semua macam susah. Tapi Termasuk satu lagi Pak, Kepulauan Seribu tidak boleh dibiarkan Kepulauan Seribu beli obat sendiri. Makanya dia selalu tender itu ulang-ulang karena terlalu murah. Jadi harus Kepulauan Seribu mesti titip di mana, apa di Koja yang beli, dia bayar sama Koja misalnya. Jadi kita transfer cost saja. Kasihan Kepulauan Seribu. Dia tender obat bulan 2-3 kali gak ada yang ikut. Ya kan kalau terlalu sebenarnya kita merupakan ke Koja baru kirim, kita punya kapal sendiri semua. Dia transportnya yang kirim. Iya. Bukan ini proses apa lebih maju lagi ini tidak kontender Pak. Jadi kita gabungkan dengan yang rumah sakit vertikal ini kita lebih murah lebih cepat. Ya, misalnya kita balik lagi soal tagihan. Sekarang Ibu jelaskan bagaimana caranya kami ingin tidak lebih dari 1 bulan bayar. Atau sistem teknologi bagaimana bila perlu hari ini masuk, kalau masih jam kerja bank masih bisa kerja, hari ini kirim bagi yang sama. Yang penting sekarang Ibu mungkin mesti taruh orang Ibu yang verifikasi di lapangan. Ibu butuh berapa orang misalnya, kasih tahu kami kita tambah. Ya tadi kita itu betul-betul begitu orang Ibu main Ibu ya tahu sendiri. Begitu orang Ibu ada apa-apa, ya tanggung jawab Ibu. Tapi kalau ingin apapun yang diputuskan di orang lapangan, begitu dan iya, dan kita perlu sistem langsung otomatis bagian keuangan akan potong bayar. Itu bisa dengan DKI atau Mandiri atau BRI cash management. Di cash kita berapa bisa menjaga pola usaha itu pakai akuntan. Jadi kita sekarang sama bank. Sekarang perdagangan kecil saja sudah pintar, basic misalnya. Orang yang lagi bayar pusing, cicilnya berapa? Dia tinggal laporan ke BCA. Itu BCA kasih dia keluar. Jadi BCA memberikan penawaran cash management. Ini sudah diikuti oleh BRI. Yang paling baik mungkin Mandiri. Sekarang ada cabangnya besar. Dan Mandiri tidak perlu keluar biaya apapun dia tambah. Nah jadi sistem ini, jika bapak-bapak kita buka rekening di Bank Mandiri misalnya. Tapi tentu saya maunya sih di Bank DKI, karena ini mau pabrik. Jadi kalau Bank DKI hanya selisih 1 hari tidak apa-apa, tapi cash kita taruh.
pungut duit orang, tukang warung digesek store sama dia, tidak ada biaya apapun, karena bank yang punya uang dia akan melakukan di kredit atau mana. Jadi pinjaman antar bank itu bunganya tinggi. Jadi bank yang punya cash itu bisa pinjamkan antar bank yang kalah dia. Nah, kita ingin DKI ini seperti ini. Ini ngomong bisnis keuangan ini. Nah, kalau DKI ini kalau tidak IPO, kita bisa capai 100 T. Karena lagi kejar APBD DKI ini 100 triliun. Nah, BUMD ya. Jadi Bapak nggak usah takut DKI. Kita bayar terbaik di DKI. Kalau Bapak profesional, rakyat kita bayar Bapak dengan profesional. Kalau tidak gitu. Jadi kalau saya Bapak dapat terbaik, klien itu orang baik begitu ya nanti marah. Jadi Ibu tolong mau berapa orang tanpa saya Ibu ngomong bebas. Kalau ke saya apa saja, saya sudah bisa bayangkan dengan bisnis seperti apa. Dan saya lama kerjasama dengan PT Askes. Saya ada kabupaten pertama yang kerja full dengan Askes sejak tahun 2006 sampai hari ini. Full. Semua rakyat tidak cover. Saya hanya perlu dari FK. Makanya saya tahu Askes sudah saya termasuk di lapangan. Kasih nomor handphone saya 24 jam ada apa. Beli obat bagaimana, sito bagaimana. Saya ikutin semua kerjaan itu. Makanya begitu saya jam kes dan prosedur seperti ini, wah, nggak bisa. Ini main-main itu. Sekarang harus ngomong. Kami ingin paling lambat 1 bulan dibayar. Maunya per hari itu bisa bayar. Paling sedikit. Nah itu butuh apa? Karena kawan-kawan pasti kan beli obat kan. Juga nipu saya sudah bilang juga tadi. Bonnya apa segala macam itu nggak perlu. Saya sudah tahu masalahnya juga ada 2 sisi. Sekarang Ibu jawab kita ini bayarnya cepat per bulan. Gak apa-apa, saya potong kompas saya sudah. Kita sekarang teknis ini soal kebingungan. Kami memang kekurangan SDM. Kemudian kami akan menindaklanjuti dengan Kalau SDM Ibu mau tambah berapa? Tidak catat langsung. kami mengharapkan di tiap rumah sakit ada 1 SDM. Berapa orang, Bu? Kami ada 92 Termasuk swasta. Ya. Karena Pak Gubernur ingin tahun depan seluruh rumah sakit swasta Jakarta harus melayani RPSD. Seluruh rumah sakit swasta itu dari sistem kontrol tadi. Berapa orang? Tapi masih ada rumah sakit besar paling tidak ada 2 orang SDM dari kami. Kemudian rumah sakit kecil nanti akan kami kumpulkan di tiap wilayah dengan beberapa koordinator untuk keliling memverifikasi. Ibu butuh berapa orang? Bu? Saya nggak tahu hitungannya. Sudah ada hitungan atau kalau belum, kami tunggu berapa hari? Iya, tapi yang sudah secara kasar ada 60 orang. 60 orang. Ibu mau PNS atau mau honorer yang siap untuk kerja buat Ibu? Ya honorer bisa pajak dari perusahaan asuransi manapun. Iya. Itu ada yang mesti dipotong tuh ini. Kalau informasi suruh, waduh suruh pajak kerja keuangan. Atau mungkin bisa kerjasama dengan MPM dan beberapa perusahaan yang baru yang bisa direkrut untuk sendiri Honorer. ada Oh sarjana untuk itu. Saya itu. di situ juga ada isi asuransi Udah, kalau itu minta nomor handphone yang saling itu nomor handphone supaya jelas, biar cepat. Yang kedua untuk selanjutnya lagi persyaratan ini memang harus kami persingkat supaya nanti pada saat verifikasi itu kita akan lebih cepat. Nah sekarang kita mau tanya, apa boleh kasbon dulu atau gimana, bayar dulu verifikasi usul gimana? Sudah ada uang ini dari sudah. Ini keputusan dari Bapak sendiri. Nah, Bisa nggak? saya inginnya seperti jam Mas. Jadi gondongan itu semua diberikan kepada rumah sakit sehingga nanti yang mengelola mereka Dipegang dulu kan? ya. Jadi verifikasi dari itu. Ya. Ya sudah, itu aja sih yang putus. Kita putuskan itu aja, setuju Bapak? Ya jadi cepat ya. Bapak-bapak jangan tipu kita ya. Ini kantong kiri, kantong kanan tuh. Ini dokter sumpah loh. Dokter kalau masuk lagi kan tekanannya lebih banyak. Pernah nggak tahan pasien di ruang kelas 3 IGD kejelasnya ini? Nah, lebih banyak pertanyaannya Pak. Kalau kita orang biasa pertanyaan dikit Pak. Jadi lauknya uang orang kita ini tidak dari KKI. Iya, iya. Medis uang kita itu dari KKI.
Kalau Bank DKI tidak sanggup, bertanya Mandiri siap, BRI siap. Maka kita bicarakan harus DKI. Kita sudah bicara soal Ya saya mau DKI itu kalau DKI kayak begini kerjanya Pak. Kita mau cabut. Nah Jakarta sampai hari ini masih ngitung duit. Tiap malam pulang kayak warung-warung ngitung duit. Uang gereja aja ada yang uang nekat nuri Pak. Ngitung duit tambah lagi uang bus. Kalau jadi bus bisa dilep malusnya Pak. Ya kalau cukup Pak. Bapak sih kerja bus Pak. Saya tahu itu gimana nanti duit itu saya tahu. Saya hitung. Saya waktu kecil begitu kerja gitu. Ya sekarang Pak ini putus ya. Nah sekarang kawan-kawan pinjam dulu yang sisa uang ibu ya. Ya udah dibagi aja gimana supaya tidak kuat. Pinjam dulu. Nonton gimana? Saya bilang ibu gak cukup duit mengajukan 900 miliar. Ibu ajukan 1,5 T. Saya bilang itu gak akan cukup. Yang cukup dari mana? Ibu mau itu apa kan? Gak ada waktu uang angka itu ibu masuk. Gak ada kan? 900 apa cukup 100 miliar? Ada utang-utang itu ya. Berarti 1,2 setengah. Ya kan? Baik namanya Bu. Dia nggak usah tunggu di verifikasi itu. Siapkan angka itu supaya bisa segera RSUD bisa jalannya dulu. Ya itu bisa bayar itu dulu kan sekarang bisa lagi sampai Desember. Tapi minimal sudah utang-utang obat dulu diselamatkan. Obat dulu diselamatkan. Ya kan? Obat diselamatkan dulu jangan sampai di-lock dari pabrik obat ya BBM ya. Ibu bagi dulu kan sudah Desember nih Bu. Kosongkan dulu ya utang. Kita selesaikan Januari Pak ya. Bapak-bapak ibu-ibu RSUD termasuk RSCM utangnya kita. Jadi hutang sementara kami anggarkan lagi di 2013. Tapi percaya sama kami belum dianggarkan. Kalau verifikasinya cepat, kita mungkin mesti minta fatwanya. Kita dulu tuh banyak yang nakal. Itu mesti minta fatwanya BPKP. BPK ya, BPKP. BPKP ini pantas dibayar berapa? Harus begitu. Kalau itu kena. Cuma ke depannya di 2013 uang itu ada sistem glodok kutip. Tapi kita taruh orang verifikasi. Jangan songok penyogok loh Pak, jangan driving loh. Yang driving nanti dilolosin semua mati gitu untuk 6 bulan habis uang kita. Tapi ibu bisa kontrol. Makanya bisa ada cash management lebih baik. Ibu bisa lihat dicairkan berapa dari tanah. Jadi itu ibu lihat angka yang tidak masuk akal, ibu langsung bisa. Ya itu ada cash management gampang. Kita akan finance begitu. Langsung itu. Itu udah 2 tahun terakhir. Kita lihat. Itu tidak masalah. BRI kan. Itu klaimnya tidak masuk akal, langsung ketahuan. BRI bisa kontrol itu. Kita bisa kayak ini, DKI dapat tahu kalau bisa. Saya dikasih 3 bulan misalnya, dilihat tahun kemarin 3 bulan pertama dikasih berapa, udah 3 bulan sekarang dikasih langsung. Jadi sama dulu. Jadi sistem itu dipakai. Ya jadi ini kapan mau dicairkan untuk obat ini? Sementara pinjaman atau apa namanya saya tidak tahu. Atau apa? Ini namanya apa? Jangan menyalahi BPKP loh. Langsung bayar pembuka. Berarti Bapak sudah terima pembuka yang September itu? Masih kurang? Iya, iya. Udah kalau itu berarti uang bukanya naik 75%. Bagaimana caranya supaya bisa bayar? Kemarin sebetulnya sudah ada saran dari Pak Bupati bahwa mereka bisa pinjam dengan Bank DKI. Oh bunga. Nah sekarang apa ibu wakilnya aja. Bapak-bapak dari RSUD ibu-ibu kirim orang bantu verifikasi cepat. Sudah juga. Kalau kenapa masih tunda begitu lama? Karena itu mau dikasih kantor baru yang besar.
serius ini. Kalau Jamkesda tidak beres, semua ini kita kacau. Makanya Pak Gubernur bilang Jamkesda mesti beres. Pak Gubernur ngomong tegas. Jamkesda sangat beres dan ini adalah unit di bawah Dinkes, tapi ini pisah, tidak ada urusan untuk pengawasan. Jadi Pak Gubernur itu sebetulnya Jamkes pasti, Jamkesda ini lapornya semua ke seperti kita ke keuangan itu, ke Gubernur. Ada berapa, ada apa pagi, dan kita mau ikutin. Itu mau Pak Gubernur. Karena ini kan asuransi kita, Pak. Seperti Kemkes harus dibuat. Nah, harusnya seperti itu. Dan di bawah dirjen BK. Makanya tadi Pak Gubernur minta saya itu sampai saya akan minta sampai Rp1 1 sen itu saya akan kerja sampai ke kita. Karena kalau ini gagal maka rusaklah semua sistem kesehatannya. Langsung rusak. Nah Ibu mau minta apa saja selama masuk akal, jangan bikin gedungnya 38 juta per meter. Itu versasi daripada Hermes sebenarnya. Yang masuk akal kami pilih karena kunci di. Nah kalau Dinkes nanti kunci di mana? Kita bicara soal data, soal yang promotif dengan kerjasama FK. Kita bicara asuransi, bicara untuk bayar. RSUD profesional, RSUD jalan sendiri. Tinggal sekarang bayar. Nah sekarang solusinya apa? Ibu, kami minta 1 bulan bisa nggak? Bapak minta berapa bulan? Supaya ini duit bisa jalan ini, Bapak jangan minum. Gimana caranya? Dibayar lemburnya nggak? Nggak lemburnya dibayar nggak? Ada bayarannya? Ibu harus hitungnya buat itu. Jadi kalau lembur orang yang kerja begitu kencang, tambah orang ruangan nggak ada juga. Kalau untuk ruangan di balai kota siapkan ruangan untuk verifikasi ini. Kalau kurang tambah orang lagi, ibu rekrut lagi, lembur berapa? Nggak ada dana duit. Nah sekarang untuk dana berapa? Kita keluarkan uang pribadi kita. Masalah dana. Kalau proyek kita keluarkan. Hitung. Sekarang dihitung. Nah sekarang kalau kita mau kerja sampai akhir tahun, ya sampai Desember itu buku. Uang kos keluar semua bayar. Ibu langsung rekrut saya 60 orang itu. 60 orang itu mau berapa? Mau berapa duit? Kalau direkrut. Kalau yang ada, kita keluarkan yang operasional. Boleh ya? Iya. Kalau nggak ada anggaran gimana? Ini mau kejar, nggak ada yang menyumbang. Ada apa enggak? Pos mana? Copot dari mana? Kalau nggak ada, tapi kalau habis saya keluar uang, saya pencet semua, saya periksa semua. Yang nggak ada uang. Terus ada sisa simpan ada uang, pengkajian, analisa, studi. Ada waktu ketemuan 20 item macam-macam lewat itu. Ratusan juta. Saya akan persoalkan itu. Ya dong kasihan kan masa sampai gara-gara mau verifikasi cari 60 orang DKI itu besar, mesti pakai uang kami pribadi untuk bayar. Kami bayar, nggak apa-apa. Nah sekarang itu belum selesai masalahnya nih. Saya mau tambah 75% tidak bisa. Artinya satu-satu peluang adalah percepat verifikasi. Sekarang orang tidak cukup dari 30 dus jadi 60 dus. Berarti kan kalau mau cepat mesti tambah orang. Nah kalau tambah orang ya ibu rekrut orang tidak ada dana kan? Ada Pak yang baru rekrutmen berapa itu? Berapa? Ada. 60 orang ada. Sudah dong. Ya udah terima kasih lah. Saya hemat 100 juta. Makanya kan saya mencoba yang Kristen itu tuh nggak beres di situ. Uangnya nggak cukup. Selalu bilang cukup. Jadi kita gali lubang. Jadi sebetulnya begitu turun uang kita langsung posisi itu ada bayar utang.
Nah ini mesti kita nolkan nih, argumennya kita nolkan. Ini 2013, ini 2012 berikutnya tentu kalau yang nipu-nipu misalnya coretnya. Ada BPKP yang betul, kita akan tuntaskan semua. 2013 itu tidak lagi anggaran itu utang. Nah kalau sampai tidak cukup 2014 tidak boleh lebih dekat. Orang yang mampu beli rokok 2 bungkus sehari, kita debit 2 bungkus 3 bungkus sehari. Itu konsep yang saya mau lakukan. Makanya semua perumahan, semua rumah sakit harus punya mesin ATM. Dan semua orang punya KTP harus punya ATM, dan dia debit uangnya untuk asas bangsa kita adalah gotong royong. Uang orang yang sehat untuk orang yang sakit. Tidak ada gratis. Ini tahun depan adalah promosi gratisnya. Berikutnya harus sumpah mereka. Anda beli rokok 2 bungkus sehari bisa. Masa beli 2 bungkus sebulan nggak bisa untuk menanggung kesehatan? Kau tidak bisa. Udah. Ya jadi bisa, Pak. Sampai kalau dibayar cepat sampai Oktobernya bisa jalan nggak, Pak? Januari langsung kita turunkan. Atau November Desember nggak gitu aja. Bukan salah kami, Pak. Kayaknya kandangkan kemarin bukan kami, Pak. Mereka nggak bakal mau, Pak. Presiden bikin juga PPF tuh nggak bakal percaya, Pak. Mereka udah punya persepsi, dari nggak beres kalau utang. Jaminan pribadi sama kalau jaminan saya tidak pernah garansi pribadi, Pak Gubernur, lebih baik kami turunkan uang pribadi, bayar aja. Kasarnya gitu, kalau verifikasi. Ini Pak, Bapak mau tidak mau, namanya kalau obat sistem itu mesti ada menderita. Yang penting obat Bapak diselamatkan. Nanti Januari kami usahakan ketok palu kan Desember. Jadi Ibu ini Pak, Januari sudah bisa turun uang langsung bayar. Bisa. Kan ketok palu kan Desember. Nanti yang sisa-sisa untuk verifikasi langsung kita langsung bayar DP langsung bayar. Maksud saya Januari langsung kasih sistem gelondongan. Bisa. Jadi Januari uang tiap bisa turun langsung kasih gelondongan Bapak. Kalau gelondongan nggak ada batasan Pak. Ada batasannya kan, sebenarnya gelondongan itu agak besar supaya Bapak pinjam pakai dulu untuk hutang yang Oktober, November, Desember. Bapak pakai gelondongan itu uang dulu baru kita hitung. Bisa kayak gitu. Iya kan bayar mesti cek lagi. Itu kita nggak bayar, kita namanya kita titipkan uang gelondongan. Sebenarnya untuk prakteknya di RSUD, gelondongan itu dipakai seolah-olah uang hutang yang kemarin. Karena RSUD yang ini punya cash kan. Dia pembukuannya bukan bayar hutang, hutang BPKP, tenang ya. Kalau diverifikasi kan ada hutang, tinggalin hutang tahun anggaran yang lalu, nggak ada verifikasi, kita kena pasti. Biasanya itu. Nah, kita mesti ya di depan. Nah, depan cari mana? Kasih gelondongan. Jadi bukan DP 50% lagi. Gelondongan kan beda. Langsung dianggap 3 bulan pertama bisa habis berapa. Dan tahun lalu kita tambah 10% itu kita sepakat. Nanti baru kita gitu. Jadi kerjaan ibu juga agak enak. Semua orangnya juga orang. Baru gelondongan. Siapkan draftnya. Apalagi yang lain ibu jangan kena hukum, jangan. Saya juga nggak mau. Jadi saya perintah juga semua mesti dasarnya ada aturan. Itu siapa? Bisa cepat ya. Sebelum ini berapa lama? Minimal Desember siap pergub soal boleh gelondongan. Ya. Saya terima kasih sekali Pak RSUD. Tidak seperti yang saya bayangkan, Pak. Dari semalam saya tidur, saya bayangin, wah, bisa berantem nih sama RSUD. Bagus, dia semasa udah ribut. Jadi saya pintu masuk, langsung saya kasih opsi utama, 4 opsi. Dia kalau berantem dulu, saya kasih opsi saja maunya. Kalau swasta kan boleh, Pak. Dari semalam saya pikir, wah, jadi puskesmas sudah kayak begitu, apalagi RSUD. Kata RSUD lebih kooperatif.
Terima kasih. Enggak, saya marah-marah lagi. Kemarin. Nah, ini bagus. Ini juga saya tetap suzon karena ini nggak dipegang saya. Jadi tanggal 29 sudah ada. Saya cari ini terus. Kok tidak ada? BBM Bapak belum ada waktu itu sempat. Saya cari ini. Mana itu? Rincian yang dokter-dokter ini. Saya mohon maaf, saya tiba-tiba kurang ajar. Hidup-hidup terus begini. Mau ajak main dari masalah itu diri. Biasanya begini. Di tanggal 29 sudah ada. Ada lagi kok. Nggak, ibu jangan lanjut dulu. Jangan sudah sama tempatnya. Ngomong saja bu. Maunya apa? Supaya kita selesai. Bapak ada masih? Silakan bu. Tidak cukup. Tidak cukup. Sekarang tidak cukup. Dan di luar hutan yang biasanya sepeda saya bilang mau 1 triliun 1,5 triliun saya dapat. Yang penting masyarakat tidak merasakan kerugian. Ibu betul-betul pegang perusahaan asuransi kesehatan terbesar loh kalau skala provinsi di Indonesia. Jadi ini bukan unit kecil ini. Jadi jangan gestar ini unit besar dan kerjanya banyak, pusing kepala dan tanggung jawabnya banyak. Ya, jadi tolong. Terima kasih Pak. Saya dari Rumah Sakit kemarin Pak. Oh, ibu ini rumah sakit hebat ini, bukan? Tapi duitnya nggak hebat ya bu ya. Terima kasih Pak. Kami ingin melaporkan bahwa seperti rumah sakit yang lain memang dengan adanya kartu sehat atau jaminan gratis itu pasiennya langsung naiknya gratis. Sebetulnya untuk saat ini kami sudah antisipasi, namun karena keterbatasan kapasitas biasanya itu yang menyebabkan pasien itu tidak bisa masuk rawat. Kalau misalnya di rawat jalan lebih banyak bisa selesai. IGD juga kadang-kadang kalau IGD itu ujungnya ke perawatan itu agak terbatas karena memang kapasitasnya masih terbatas. Namun kita sebetulnya merawat seperti tadi itu sudah 37 mesin dan rata-rata sebulan itu hampir 900 pasien yang dirawat. Kita masuk ke RSUD contoh itu contoh. Ya mungkin masalah SDM-nya Pak, mungkin yang saya ingin sampaikan juga SDM-nya di Rumah Sakit Cengkareng itu memang 95% itu non PNS. Jadi itu memang kami menggaji itu dari dana operasional BLU. Jadi kalau misalnya pembayaran utang tadi agak terhambat, memang akan mengganggu di dalam pengelolaan cash flow. Karena dari anggaran BLU itu memang 55% untuk membayar SDM, kemudian sekitar 39% untuk biaya farmasi. Jadi untuk tanda pembiayaan itu hanya sekitar 6%. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kapasitas, itu kami menghitung di dalam penambahan SDM-nya. Karena tadi kita mesti berhitung seberapa mesti membayar SDM. Meskipun kami juga sudah punya aturannya standar dengan remunerasi, namun tetap kita membutuhkan cash flow yang baik. Nah mungkin sekarang tadi untuk percepatan pembayaran utang, karena di Rumah Sakit Cengkareng juga sekarang itu pasiennya SKPN dari itu sudah 70%. Jadi memang lebih banyak pendapatan kami dilimpah. Jadi itu yang menyebabkan kami butuh dana cash. Mungkin saran kami adalah untuk percepatan di dalam pembayaran utang. Kemudian tadi yang sudah disebut sama kita itu menyederhanakan
verifikasi. Tadi itu dihitung. Apa betul ibu punya rumah sakit layani pasien sekian, sakit sekian, untuk dokter sekian banyak. Bisa kerjasama dengan sekolah mungkin ada manajemen rumah sakit dia. Nah, bisa kerjasama membantu mahasiswa analisa. Dia bisa hitung. Jadi betul nggak rumah sakit ini butuh pakai biaya sekian banyak dengan dokter sekian banyak. Jadi paksa saya kasih PM itu contoh. Sama ibu PM itu sini. Kita mau hitung karena kami serius. Kalau betul ibu butuh berapa uang pun kami kasih. Tapi yang betul-betul memang dibutuhkan SDM-nya atau alatnya. Bukan ada yang nganggur, tidak mulai ya. Terus yang kedua lagi mungkin belum lupa ibu sama Murad lupa Murad ada sistem software untuk rumah sakit yang dipakai SDM. Dan ini mesti disatukan dengan Telkom. Yang mana itu jadi rahasia, yang mana yang ini sama dengan bank. Kan teknologi asal dia bisa bikin yang universal, semua sistem akan masuk. Nah, kalau sistem software sudah ada, gimana kerjasamanya? Jadi bisa pasang, kan semua tanaman sudah pasang dengan blockchain. Jadi sudah tidak perlu lagi Telkom masuk. Telkom hanya bicara jaringan, jadi harus hidup lagi. Jadi jangan Telkom bawa semua sistem. Dan Telkom juga bawa anak perusahaan itu, nanti bisa jadi bu tidak mengurusi belajar. Kalau dia nggak jalan, dia kartu sehat itu ya kita umpan. Jadi benar pakai. Bapak pakai kartu itu kalau dia itu kami belum sampai situ. Nanti yang awal lebih menarik dari Indosat. Indosat sistemnya itu sidik jari. Dia itu tempel sidik jari, komputernya keluar data milik kita di seluruh rumah sakit. Jadi itu menghindari orang lupa daripada taruh di dalam SIM. Jatuh hilang maupun dia ada berkas, dia cuma untuk baca, lebih baik tidak ada kartu karena murah jadinya. Kartunya hanya slot update untuk pengenalan dia, tapi untuk datanya dia bisa tempelin sidik jari. Untuk tempel sidik jari, maka seluruh dia ke rumah sakit manapun, cuma kelemahannya ada. Kalau dia ke ujung pandang sakit, dia bekerja sama nggak bisa. Tapi kalau dia bawa chipnya itu, kalau chipnya hilang, dia tinggal cetak lagi, isi lagi data yang lama. Jadi semua ada plus minusnya. Nah kalau untuk sementara ini memang kami lebih setuju yang pakai chip itu, karena seluruh Indonesia belum ada. Ya orang DKI yang kerja di Jayapura pun, selama dia bisa baca, rumah sakit ada KTP baca, nah dia bisa tahu ini rekam medisnya. Sebenarnya nggak gampang, kalau nggak ada pun bisa dari internet kita kirim jarak jauh dari sistem. Dia kesulitan sama kita, data yang ada kita kirim. Bisa juga ngasih jari. Orang Jakarta ya, berarti seluruh rumah sakit Indonesia tahu kalau orang Jakarta semua ada rekam medis yang jelas. Dia minta kita email, bisa juga. Nah itu mesti duduk mau tugas ibu untuk sama Telkom, Bu Ratna bantu. Ya, ada yang lain, ibu. Terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Pasar Rebo, nama saya Novi. Permasalahan di RSUD sebenarnya hampir sama dengan Pak Wagub. Cuma untuk Pasar Rebo ini sebagai informasi saja. Jadi Rumah Sakit Pasar Rebo ini jumlah kunjungannya yang paling banyak, yaitu untuk rawat jalan kisaran 1.000 sampai 1.200. Tapi tempat tidur kami itu hanya 282 tempat tidur, di mana ketinggiannya 143 tempat tidur. Kalau untuk permasalahan untuk rawat jalan, kami tidak ada masalah. Jadi pasien kalau memang tidak dirawat, dia bisa pulang dengan selesai. Tapi permasalahan kami adalah kalau pasien itu dirawat atau dibawa darurat dengan kondisi tempat tidur kami yang hanya 143 tempat tidur. Jadi ada beberapa pasien memang tidak dapat fasilitas untuk rawat inap. Memang kami siasati, selama ini kami siasati, mereka kadang-kadang ditempatkan naik ke kelas 2 dulu, begitu kelas 3 ada baru diturunkan. Atau kita taruh di ruang intermediate room, jadi di dalam itu ada 8 tempat tidur untuk ruang intermediate room. Kadang-kadang mereka enggak
menindaklanjuti apa yang kerjasama dengan masalah yang tadi disebutkan oleh Dr. Ratna mengenai rumah sakit Kuala Natuna. Memang baru ini kami baca bahwa ada istilahnya sister hospital. Sister hospital ini adalah kerjasama yang saya tahu baru rumah sakit Universitas Udayana dan juga dengan UGM. Sedangkan di kami berbeda. Oleh karena itu untuk rumah sakit Kepulauan Seribu kami memang membutuhkan tenaga spesialis. Kemudian untuk tahun 2013 kami memang menyiapkan untuk anggaran untuk dokter spesialis itu ada kurang lebih sekitar 600 juta. Dari 600 juta itu 400 juta itu memang dialokasikan untuk dokter spesialis yang akan berkunjung ke rumah sakit. Permasalahannya di sana, kalau 1 bulan dokter spesialis itu di sana itu jelas tidak memungkinkan karena pasiennya juga sedikit. Oleh karena itu kami kemarin mengambil opsi adalah perkunjungan. Sekarang untuk Pak Asesmas bahwa draftnya sedang kami juga sedang bicarakan lagi di bagian. Nanti kami saat ini masih menghitung bahwa diperkirakan anggaran untuk dokter spesialis nanti kita mengalokasikan kurang lebih 4 juta sekali kunjungan. Tetapi memang kami belum tahu apakah ini terlalu mahal atau tidak. Oleh karena itu nanti kami akan menindaklanjuti dengan Ibu Ratna bagaimana supaya tadi bahwa kalau memang presiden bisa dikirim atau kan tawaran dari rumah sakit Duren Sawit, tentunya kami akan ikut dengan hal seperti itu. Jadi untuk tahun 2013 kami memang mempunyai anggaran untuk dokter spesialis. Sedangkan yang 200 jutanya lagi memang kita alokasikan untuk spesialis kedokteran berbaring. Karena di sana kita punya ruang udara tekanan tinggi yang tentunya akan dikelola oleh dokter spesialis kedokteran berbaring. Jadi kemudian juga sebetulnya pada tahun ini 2012 kami mempunyai anggaran untuk dokter spesialis juga ada kurang lebih 155 juta. Di sini kami sudah lakukan ke Ibu Kepala Dinas dan beliau juga memang membuat syarat untuk bekerja sama dengan bagian keuangan Dinas Kesehatan. Permasalahan yang kami hadapi untuk 2012 155 juta berarti jatuhnya ke jasa, karena nomenklaturnya jasa maka harus dilihat. Nah inilah yang jadi masalah karena sulit sekali untuk mencari tadi pihak ketiga tadi, sehingga sekali tidak masuk laporannya. Sering sekali orang tidak masuk kerja di sana. Nah ini kita ada laporannya, Pak Guru sudah sampaikan pelaporan itu cuma lagi CCTV. Seperti itu. Karena terlalu banyak yang di tempat di sana tidak masuk. Masuk bupatinya pun jarang di depan. Nah kita mau pasang CCTV, lurahnya, camatnya, puskesmas juga harus sama, RSUD sana harus sama. Tapi banyak lagi tempat kan. Ini mesti duduk bareng-bareng untuk soal RSUD sana. Saya kira untuk Pulau Seribu kalau kita barangkali kita punya sister hospital yang sudah mulai juga malah di Ruteng itu di Kabupaten Manggarai itu NTT. Jadi kalau buat Pulau Seribu mesti sih kita bisa ya, kesana aja bisa. Sampai ke NTT punya. Sudah lapor pakai kapalnya. Ya saya pikir nanti mungkin dokter RM bisa atau dokter memang bisa membayarkan kalau di Pulau Seribu kita mestinya sih kita bisa bantu kalau sampai Seribu. Berapa jauh sih Pulau Seribu itu? Jadi saya kira nanti itu sih kita komen aja sekarang. Asal Bu Dekan juga bilang setuju karena kita biasa kalau mesti. Teleponnya kalau enggak di telepon juga. Kalau Seribu bisa bilang ya Pak, susah. Nyarinya susah Pak. Kalau Seribu nggak ada, di Jakarta juga nggak ada Pak. Masih ada yang lain? Kalau ada kita bubaran, supaya itu panggilnya tidak
Saya sudah protes kan. Kue pun tidak ada. Kue ini. Jadi pelitnya luar biasa. Saya sudah berpakai uang kami. Kalau sampai nggak ada anggaran gubernur buat makan minum, pakai uang kami. Itu orang yang panjang masuk ada. Itu. Ini setahu kita ini nggak kebiasa itu kerja swasta yang layanin orang, pikirin orang gitu. Maksudnya kita mikir nggak ada jam sekian, apa jamnya ada kue ganjil itu semua dipikirin secara logika aja. Ya jadi kalau ada pertanyaan kita maksa buat karena tidak ada makan siang. Ada makan siang 8 orang, makan luar saja katanya. Ya. Tadi yang belum dijawab ya dari Yasin mengenai pembayaran menggunakan transport dan sebagainya dan apakah itu diajawab dari RSUD-nya masing-masing atau dari kita? Ya, itu aja saya kira. Kalau masih ada bersifat kalau tidak, jalan aja. Jadi itu kalau perlu cepat-cepat usul. Oh ada. Rupanya tadi BBM setengah jam cepat juga. Pakai nasi padang itu semua orang kalah sama nasi padang. Itu ada jam 2. Pembahasannya nanti kita akan sampaikan kira-kira bagaimana cara mengatasi. Kalau dari kita tenaga bantu sebentar yang dari dengan PPDS dan kita akan coba bisa lakukan. Nanti kita lihat soal pengembangan seperti apa nanti. Ya. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada satu lagi permintaan saya, ini juga laporan-laporan saya masuk SMS. Disiplin Bapak jam operasi itu mesti, jam kerja itu mesti jelas. Puskesmas ada yang baik ada yang tidak. Puskesmas rata-rata pagi, pulangnya duluan, saya tahu. Kalau pasangan sana dekat, puskesmas selalu bukannya tepat waktu, tapi pulangnya yang tidak tepat waktu, itu udah sepi, dia pulang lebih duluan. Tapi untuk rumah sakit tidak bisa seperti itu. Itu bisa nggak Bapak komitmen seperti itu Pak? Dan kita bisa pasang CCTV. Kalau ada laporan seperti itu, saya kasih rapornya merah. Jadi Bapak perhatikan disiplin jam kerja. Bisa Pak ya? Bapak mulai 24 jam benar. Jadi kalau terima yang biasa, kan 40 jam seminggu kerja kan bisa. Ya jadi saya tidak tahu bagaimana bagi kerjanya. Kerjanya kami tidak mau lagi dapat pengaduan bahwa bapak-bapak tidak melayani di jam kerja. Ya, nggak perlu kirim kiai, pastor, pendeta, biksu kali tempat bayi bapak ibu di sana. Jadi soal pelayanan akhirat ini. Jadi nggak perlu kan? Tidak perlu ya sudah hemat biaya. Nggak perlu lagi bukan tempat lain lagi. Ya saya kira sampai sini silakan dapatin makanannya Pak. Mau juga kami mau teruskan rapat Pak. Dan saya mohon maaf nggak bisa undang makan di ruangan saya karena Pak nasi tersedia cuma 8 orang. Tapi kalau mau ngumpul-ngumpulnya di ruangan waktu silakan jenguk-jenguk aja supaya nggak penasaran. Udah ini ya, saya baru sadar dan baik saya PNS pada wartawan tidak pernah masuk ke ruang gubernur. Jadi saya buka, ini adalah ruang Pak Gubernur dulu yang saya pakai. Jadi semua bisa lihat seperti apa. Sampai mulai ranjangnya, kasurnya apa pun boleh lihat, WC-nya pun boleh lihat, mau merasakan WC-nya pun boleh pakai, bebas. Tidak ada yang pribadi. Terima kasih.